Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FC Catur. Nah, kali ini kita akan melihat kalian untuk mengajak kalian untuk melihat sebuah pertandingan dari pahlawan kita Iren Karisma Sukandar yang menang melawan penantangnya, masih internasional master juga, yaitu Gulnar Mamedova. Nah, oke, langsung saja kawan, nanti kita akan melihat bagaimana Iren memainkan colley system ya, dengan variasi yang sedikit berbeda dari jalur-jalur utamanya. Oke, langsung saja kawan, kita simak partainya. Pembukaan diawali dengan langkah D4, kemudian dibalas dengan langkah terbaik kuda ke F6, dan ada langkah lanjutan kuda ke F3. Nah, di sini ada langkah yang menarik di mana putih membuat fianchetto terlebih dahulu. Nah, dengan langkah E3, nah ini masuk ke variasi colley system kawan ya. Nah, biasanya colley system itu tidak membuat fianchetto terlebih dahulu, tapi membuat E3 dulu, dan nanti gajah akan naik ke D3, kemudian disusul gajah ke B2, dan kemudian kuda di sini kuda B akan naik ke D2, seperti itu kawan. Nah, di sini ada dua colley system, yaitu colley Koltanovski dan colley Sukkertot. Nah, di sini kalau mendorong berarti ini masuk ke colley Sukkertot, seperti itu. Nah, namun Iren mengubah langkahnya, urutan langkahnya menjadi seperti ini kawan. Oke, dan dilanjut dengan langkah gajah. Tentunya ini jalur utama dari colley system, kekuatan lewat Stonewall attack di sini, dan nanti ada pion ini yang akan didorong naik dan kuda akan didorong naik ke sini kawan. Ya, dilanjut dengan langkah cerdas dari A5 hitam, menutup jalur supaya tidak naik dengan A4, dan di sini rokade merupakan langkah terbaik, dan gajah disiapkan ke jalur terbaiknya, yaitu ke B2, dan ada langkah kuda yang disiapkan untuk memberikan dorongan Stonewall attack di sini ya, bila nanti diperlukan. Ya, dan langkah menteri tentunya untuk menambah tekanan terhadap kuda, dan di sini kuda, nah yang biasanya kuda ini dilangkahkan ke sini. Nah, tapi Iren memilih langkah melihat ada peta outspace yang menguntungkan untuk putih, maka dari itu dia mengincar peta tersebut. Ya, ditutup oleh gajah hitam, dan di sini ditempati dengan kuda karena tidak ingin menukar gajah terkuatnya ya, yang mengarah ke peta-peta pertahanan hitam. Ya, menteri tempo menyerang menteri putih, maka langkah menteri dimundurkan dan ada dorongan supaya tidak naik pionnya dan mengajak pertukaran kuda, tapi dibalas dengan langkah benteng ke C1. Nah, di sini mengancam gajah putih dan dimundurkan, dan di sini ada langkah luar biasa sekali ketika melihat ada jalur yang bisa terbuka. Nah, bisa dimanfaatkan oleh benteng untuk membuka jalurnya dan nanti menempati peta garpuan kepada menteri dan gajah hitam. Ya, dan dipukul dengan menteri, maka dari itu menteri bisa mengancam shadowing terhadap menteri hitam, dan di sini tentunya untuk menempati jalur-jalur strategis kawan ya, untuk menambah tekanan skakmat di sini. Nah, membuka jalur nanti ini biasanya untuk memakan perwira lawan. Nah, di sini persiapannya biasanya bisa mukul di sini.
Nah, ini banyak sekali ya idenya supaya menciptakan langkah skakmat. Benteng mundur ini merupakan salah satu langkah yang kurang akurat kawan ya, karena di sini menteri bisa langsung menusuk ke jalur pertahanan raja dengan mendorong pion. Nah, otomatis untuk menghindari serangan dengan langkah ini menutup jalur skakmat, tapi menteri mengizinkan menteri untuk bisa naik ke H6. Nah, di sini dengan sedikit ide untuk menutup jalur gajah dan mempersiapkan ini ya, mengancam menteri, tapi di sini merupakan langkah kesalahan karena setelah jalur gajah ini dibuka, nah maka dari itu kita memiliki langkah tempo skakmat kawan. Nah, di sini ya, kalau semisal ini dimakan, kuda bisa makan, dan ini ada langkah skakmat di sini kawan. Nah, di sini langkah kuda ini sangat kuat sekali kawan. Jadi tidak bisa diambil dan menutup jalur gajah dengan pion. Nah, di sini juga merupakan langkah kesalahan karena kuda di sini bisa dieksekusi ya, dengan tempo mengancam menteri. Jadi bisa tukar menteri tapi sudah unggul ya. Nah, sudah unggul. Nah, unggulnya di sini dia bisa makan menteri. Kalau misalnya ini dimakan juga ada tempo sekak. Nah, jadi hitam sudah serba salah ini kawan ya. Dan dimakan juga mendapat menteri gratis kawan, karena ancamannya juga masih sama. Nah, ancamannya masih sama, kalau dimakan jalurnya akan terbuka ini ya. Nah, cukup serba salah, jadi kuda naik dan bisa dimakan dengan dafatnya gratis kawan ya, sehingga harus membuka jalur di sini ya untuk jalur pelarian raja. Dan ketika sekak, nah ini ya bisa naik karena jalurnya sudah dibuka pion di sini ya, mendapatkan benteng dan ada kuda naik. Nah, di sini karena diancam, mengancam, dan di sini juga tidak bisa lari ya, mau lari kemanapun akan terkena langkah. Nah, di sini mengizinkan putih untuk menempati kuda. Nah, apabila kuda dimakan, nah ini juga akan mendapatkan langkah skakmat juga. Nah, sudah sangat kalah sekali ya langkah dari hitam. Nah, ini langkahnya apapun langkahnya nanti juga akan naik ke sini. Nah, menteri akan ke sini dan skakmat di langkah berikutnya. Sini raja ke sini skakmat. Nah, itu kawan, jadi inilah jalur-jalur college system yang mungkin baru ya dimainkan oleh pahlawan kita, International Master Iren Karisma Sukandar. Iya, kita nantikan game-game berikutnya, semoga menginspirasi kalian untuk semangat belajar catur. Oke, salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.